Kalau gitu ya sudah jam, 8. mmm, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf karena di-reschedule eee, pada saat seharusnya student day ya. Hari ini kita, kuliah tentang antenatal care pada blok reproduksi fisiologi. Jadi sebenarnya isi dari kuliah ini hanya, apa ya, rangkuman atau highlight dari, mmm, referensi yang kita gunakan untuk antenatal care ini. Jadi bukan, ilmu baru gitu, bukan cuman, pelayanan kesehatan untuk ibu hamil tuh, kalau di Indonesia apa gitu ya, terutama. Jadi untuk referensinya kita menggunakan referensi yang, terhitung cukup lama tahun 2020, tetapi, setahu saya dari pemerintah masih belum ada referensi yang terbaru lagi, gitu. Jadi ini adalah pedoman pelayanan antenatal terpadu dari, Kemenkes tahun 2020. 2020 itu sudah edisi ketiga ya. Gitu. Jadi ini terus kemudian, disebut juga dalam Permenkes nomor 2002 apa, nomor 21 tahun 2021, ini mulai dari ANC sampai kontrasepsi nanti ya, sampai reproduksi. Nah, khusus untuk yang si ANC ada di pasal 5 sampai, pasal 12. Jadi, menurut Kemenkes, kerangka konsep pelayanan antemata terpadu di Indonesia itu meliputi, masalah gizi, kehamilan beresiko, komplikasi kebidanan, kemudian penyakit tidak menular, penyakit menular, dan gangguan jiwa. Gitu. Apabila pasiennya sudah dicari semuanya itu, terus kemudian ternyata sehat, maka, bisa melanjutkan ke persalinan yang bersih dan aman dan perawatan bayi baru lahir, gitu. Tetapi apabila ada permasalahan, maka ditangani, kemudian apabila tidak, mampu di fasilitas kesehatan tersebut, maka dirujuk untuk, kondisi-kondisi tersebut ya. Nah, untuk masalah dalam kehamilan, untuk masalah gizi itu ada anemia, kurang energi kronis, obesitas, kemudian kenaikan berat badan tidak sesuai standar. Nanti di belakang ada ya standarnya berapa nanti kita bahas. Nah, yang dikatakan kehamilan beresiko itu apabila usia ibunya kurang dari 16 tahun atau lebih dari 30 tahun. Kemudian jarak dengan anak yang terakhir itu kurang dari 2 tahun. Atau justru lebih jauh, jadi kehamilan pertamanya atau kehamilan sebelumnya sudah lebih dari 4 tahun yang lalu, jarak di antara kehamilan lebih dari 10 tahun. Sudah pernah bersalin atau sudah pernah melahirkan lebih dari 4 kali, atau pada kehamilan yang ini tuh, kembar ya, gitu, atau ada kelainan letak atau posisi janin, jadi tidak posisi kepala, besarnya janin terlalu besar atau terlalu kecil, pernah keguguran, atau abortus, kemudian pernah divakum, diforcep, pernah perdarahan setelah melahirkan, pernah dikasih transfusi, pernah operasi sesar, kemudian, punya penyakit darah tinggi atau kehamilan yang ini sudah lebih dari 40 minggu. Untuk komplikasi kebidanan ada ketuban pecah dini, jadi belum infartu, belum pembukaan, ketubannya sudah pecah atau pernah perdarahan dari jalan lahir. Kemudian pernah, hipertensinya sampai, kejang, eklamsi ya, gitu. Kemudian, ada ancaman atau ada, resiko ya terjadinya persalinan prematur, distosia itu, susah keluarnya si bayi, apakah dari kepalanya kah, apakah dari bahunya kah, gitu, atau plasenta previa. Plasenta previa itu plasentanya, apa tumbuhnya atau pangkalnya itu ada di jalan lahir, bukan di fundus uteri. Kemudian penyakit, tidak menular yang menjadikan, perhatian ya pada, kehamilan ini ada hipertensi, diabetes, kelainan jantung, ginjal, kemudian asma, kemudian, CA ya, dan epilepsi. Sedangkan penyakit menular yang nomor satu HIV, sifilis ya, jadi penyakit menular seksual, kemudian hepatitis, tetanus, malaria, dan tuberkulosis. Kemudian yang endemik ya, yang periodik itu ada demam berdarah, kemudian tifus.
Dan juga ada gangguan kesehatan jiwa ya, depresi, kecemasan, psikosis, atau malah yang skizofrenia sekalian. Nah, untuk membantu mengingat atau untuk membantu sebagai pedoman memberikan pelayanan, diberikan singkatan gitu ya, 10T, standar pelayanan antenatal terpadu minimal. T yang pertama timbang berat badan dan ukur tinggi badan. T yang kedua ukur tekanan darah. Nah, yang ketiga T-nya agak makso ya, nilai status gizi dengan cara mengukur lingkar lengan atas. Kemudian kalau yang keempat ukur tinggi puncak rahim atau fundus uteri. Kemarin sudah ya waktu CSL. Gitu terus kemudian yang kelima itu juga makso, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janinnya udah bisa semua ya. Gitu, terus kemudian untuk 6, screening status imunisasi tetanus. Nah ini dan berikan imunisasi tetanus difteri bila diperlukan. Yang ketujuh, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet ya, jadi selama 3 bulan pada masa kehamilan. Nah, ini adalah cara mengukur, lingkar lengan atas, saya juga kurang tahu kemarin sudah ada CSL-nya atau belum, gitu. Jadi, diukurnya pada lengan yang tidak dominan. Jadi misalnya orangnya menulisnya dengan tangan kanan, melakukan semua kegiatan dengan tangan kanan, maka lengan yang diukur adalah lengan yang kiri, gitu ya. Karena nggak ada tambahan massa otot karena banyak beraktivitas. Kemudian, betul-betul harus lengan, tidak boleh tertutup pakaian, gitu. Kemudian ditekuk dulu sehingga, berbentuk siku ya, gitu. Terus kemudian diukur, ditentukan tengahnya yang mana, gitu. Pertengahan antara bahu dan siku, gitu. Terus kemudian, pitanya itu tidak boleh terlalu ketat atau terlalu longgar. Ini ada pembagian pitanya ya, sudah ada, logonya, ada merah dan itu, jadi sudah tahu kita kapan itu, berlebihan atau kekurangan. Jadi batas nilai ukuran lingkar lengan atas untuk ibu hamil ini adalah 23,5. Jika kurang dianggap maka gizinya kurang atau kurang energi kronis KEK yang nanti prognosis untuk janinnya juga, susah ya. Nah, itu kemudian melanjutkan ke T yang ke-8 tuh tes laboratorium. Ini, mulai dari tes memastikan kehamilannya, kadar HB, golongan darah ya, siap-siap, gitu. Terus kemudian, tes untuk menyingkirkan kemungkinan apakah dia ada HIV kah, ada sifilis kah, ada hepatitis B. Nah itu, dan malaria. Ini dilakukan hanya pada daerah yang memang banyak kasus-kasus tersebut atau istilahnya endemis. Untuk tata laksana itu penanganan kasusnya sesuai kewenangan dan, fasilitas sarana prasarana. Di fasilitas kesehatan tersebut tersedianya ahlinya apa, tersedia obatnya apa, atau, non farmakologi lain mungkin apa, nah itu. Kalau ndak ada bisa dirujuk karena tersediaan alat maupun, bahan ya, sarana dan prasarana. Kemudian, temu bicara, konseling, ya ini, kayak macam anamnesis, KIE itu ya, yang disampaikan, hasil pemeriksaannya, KIE mengenai bagaimana cara merawat sesuai usia kehamilan dan usia ibunya, gizi itu harus ada apa aja, kesiapan mental dan mengenali tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas. Persiapan persalinan, kontrasepsi, perawatan bayi baru lahir ya, sama inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Ini adalah hal-hal yang harus disampaikan pada saat, konseling atau KIE pasca pemeriksaan. Nah, jadi layanan AANC ini, menurut, peraturan dari Kemenkes juga harus dilakukan oleh dokter umum gitu, minimal 2 kali. Jadi, aturannya ibu hamil minimal 2 kali diperiksa oleh dokter, yaitu 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3. Itu jadi kunjungan antenatal ke-5. Ini ya, kunjungan trimester 1 dulu, jadi usia kehamilan 1 sampai 3 bulan. Tujuannya screening.
Kalau normal bisa dilanjutkan bidan. Tetapi kalau ada faktor risiko atau komplikasi atau mengkhawatirkan, kita rujuk ke dokter spesialis gitu. Atau, masih di kita dulu yang berikutnya gitu. Tapi kalau ada yang sesuatu yang mengkhawatirkan bisa dirujuk, itu ya, itu tujuannya. Nah, pada saat anamnesis yang kita cari terutama adalah data dasarnya, HPHT dulu ya. HPHT, siklus haid untuk menentukan nanti taksiran persalinan, usia kehamilan, nanti mengukur, perkembangan, janinnya, pertambahan berat badan ibunya, gitu ya, sama faktor risiko infeksi saluran reproduksi. Kemudian yang, penyakit-penyakit tadi itu, hipertensi kah, asma, kemudian autoimun, kayak gitu-gitu, sama, screening status imunisasi tetanus. Itu pada saat anamnesis yang harus dicari itu. Insya Allah kemarin sudah ada ya di, CSL yang anamnesis ya, gitu. Terus kemudian, perilaku beresiko juga seperti, merokok, alkohol, memakai obat terlarang, gitu. Terus kemudian memakai kosmetik yang mungkin, eee, bersifat teratogenik ya atau bisa mengganggu pertumbuhan janin. Gitu, terus kemudian, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, termasuk keguguran, hamil kembar, dan hampir mati. Lahir mati, insya Allah kemarin waktu partograf mungkin sudah diajari tentang, apa, mmm, yang gravida berapa, parturian berapa, abortus berapa, itu ya. Itu jadi itunya. Kemudian, riwayat penyakit keluarga juga sama seperti tadi, segala macam penyakit itu karena dikhawatirkan nanti ada menurun atau menular, gitu. Dah pada pemeriksaan umum, ini secara umum beneran ya, jadi betul-betul head to toe gitu, kesadaran umum, keadaan umum dan kesadaran, jadi waspada ada yang kesadaran berubah, jadi misalnya ada gangguan jiwa gitu, terus kemudian mulai dari kepala sampai kaki ya, jadi konjungtiva sampai ekstremitas gitu. Berat badan dan tinggi badan jangan lupa, gitu sama vital sign ya, udah bisa semua. Gitu, terus kemudian lingkar lengan atas tadi pakai, si siapa nama, eee, leng mmm, pita tadi itu, kemudian IMT, sama screening preeklamasi ini, terutama tensi ya, tensi, berat badan. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium sudah seperti disampaikan tadi, nomor satu tes kehamilan sama HB, gitu. Golongan darah ini sebenarnya buat siap-siap transfusi sih, gitu. Sedangkan tes yang lain tuh kalau memang endemis sama ada indikasi. USG, nah ini USG itu sekarang para dokter umum sudah diberikan fasilitas ini di Vaskes tingkat 1 di puskesmas sudah ada USG. Dan sudah menjadi kompetensi, bagi yang belum bisa itu dilakukan training, dikumpulkan di rumah sakit, diajari sama dokter spesialis kandungannya. Untuk bisa memeriksa USG, minimal mengetahui yang normal sama yang tidak normal, gitu ya. Jadi ada deteksi dini, itu. Terus kemudian pemeriksaan EKG juga atas indikasi. Setelah itu, kita susun rekomendasi ya, kita tulis diagnosisnya, gravida berapa, parturian berapa, abortus AB berapa, kemudian apakah kehamilannya normal atau komplikasi, dan kalau ada komplikasi ditulis komplikasinya apa, kemudian diputuskan selanjutnya bisa di FKTP atau di sini sama kita atau sama bidan, atau konsul ke dokter spesialis yang mungkin praktek pribadi ya, atau betul-betul ke rumah sakit, fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan ya, gitu. Nah, permasalahan dalam ANC apa saja? Nah, nomor satu gizi, gitu ya. Ini karena nanti akan berdampak pada, pertumbuhan dan perkembangan, bayinya nanti sampai, dewasa ya. Jadi di pertumbuhan di janin itu menentukan nanti dia, apakah jadi anak yang tinggi atau anak yang, stunting, apakah dia jadi anak yang pinter atau enggak, kayak gitu. Itu semuanya dari dalam perut, dari masa janin. Nah, ini biasanya nanti kalau soal, apa istilahnya, ujian mingguan biasanya saya keluarkan yang ini, jadi gizi kurang itu kalau IMT sebelum hamilnya berapa, gitu. Kalau kelebihan itu berapa, gitu ya. Jadi di sini dikatakan gizi kurang atau kurang energi kronis itu apabila IMT-nya kurang dari 18,5.
dan kelebihan apabila 25 dan obes apabila 30. Relatif gampang lah ya ngapalinnya. Nah, terus kemudian harus ada kenaikan gitu. Jadi selama hamil, orang yang, gizinya kurang itu harus naiknya banyak, antara 12, 0,7 ya, hampir 13 sampai 18 kilo selama hamil. Jadi 9 bulan tuh kenaikannya bisa sampai 18 kilo, itu yang diharapkan. Gitu. Bahkan pada trimester ketiga, itu diharapkan 1 minggu naik 0,5 kilo, gitu ya, rata-rata gitu ya. Gitu, jadi itu buat orang yang energinya kurang. Jadi kita harus mengupayakan gitu. Jadi KIE makannya apa, apakah diberikan semacam, kayak MBG itu ya, jadi maksudnya, apa, kayak posyandu gitu kan juga biasanya ada kayak makanan kayak bubur kacang ijo atau apalah gitu, pokoknya asupan makanan tambahan untuk membantu supaya ibu hamil ini mencapai targetnya. Gitu, penambahan berat badannya sekian. Berbeda sekali dengan kalau sudah obes misalnya, nggak boleh naik banyak-banyak, 5 kilo aja sudah cukup, gitu ya. Itu terus habis itu pada trimester 3 usia kehamilan 7 8 9 itu cuma boleh naik 2 on seminggu, gitu ya, nggak boleh banyak-banyak naiknya, gitu. Nggak boleh sampai 3 on pun, 2 on aja cukup. Gitu ya, jadi itu beda, yang satunya harus ditambah, yang satunya harus hati-hati, jangan sampai nambahnya kebanyakan, itu ya. Nah, ini terus kemudian kita kan tadi cek HB ya, gitu nomor satu. Nah ini WUS itu wanita usia subur yang tidak hamil, itu seharusnya HB normalnya itu 12, gitu. Nah kalau anemianya, ringan itu 11-an, sedang itu ya antara 8 sampai 10, kemudian kalau kurang dari 8 itu udah berat. Nah, kalau ibu hamil, mungkin udah belajar fisiologi ya, kan terjadi hemodilusi gitu. Jadi plasmanya jadi banyak sehingga dikatakan tidak anemia itu kalau HB-nya 11 gitu. Apa ringan antara 10, sedang itu 7 sampai 9 dan kurang dari 7 dikatakan berat. Ini biasanya saya keluarkan juga ya. Jadi itu parameter-parameter itu yang penting. Tuh, nah, alur pelayanannya. Jadi ada keseluruhan ini namanya pelayanan, didahului dulu dengan, penapisan atau istilahnya screening, gitu, kemudian, tata laksana ya, gitu. Jadi, ibu hamil dilakukan ANC terpadu, gitu, terus kemudian digolong-golongkan, dia normal kah, dia gizi kurang kah, anemia kah, atau double, ada kurang energi iya, anemia iya, atau kurang energi iya, penyakit iya. Gitu. Nah, nomor satu pasti edukasi dulu ya, konseling, pantau berat badan, pantau janin, gitu. Terus kemudian mungkin tablet tambah darah, TTD itu ya, gitu. Tata laksana anemia sesuai protapnya, sama penyakitnya sesuai protapnya. Ditangani sesuai standar sebisa-bisanya, gitu. Tapi kalau sudah, apa, sarana prasarana tidak mendukung, maka kita rujuk. Gitu, tapi dari awal itu kalau sudah HB-nya kurang dari 10 kita rujuk saja dan, pada trimester 1 kenaikan berat badannya kurang dari 1 kilogram per bulan, itu dirujuk juga sama, kalau trimester 2 dan trimester 3 kurang dari 2 kilogram per bulan. Jadi ini adalah masa-masa yang menyenangkan di mana kita bisa makan banyak, menambah berat badan tanpa khawatir. Gitu ya. Nah ini tadi merangkum apa yang sudah dinarasikan, itu ada T1 sampai T10 gitu, kemudian, ada tes-tesnya apa saja gitu, apakah, dipertahankan di sini gitu misalnya ya, atau kita perlu mengulangi gitu apabila ada positif HIV, sifilis, hepatitis B gitu ya. Biasanya kalau positif HIV kita berikan, antiretroviral terapi atau ART, kondom, sama, mencari pasangannya yang menularkan itu tuh yang mana gitu kan, biasanya dari pasangan yang berganti-ganti ya. Soalnya nanti, ibunya diobati, kalau dapat dari pasangannya lagi, ya sakit lagi gitu, jadi pingpong, percuma. Gitu, terus kemudian untuk sifilis sama, hepatitis B ini pengawasan ya, gitu. Soalnya, apa, ya karena bisa menular ke janin dan
tenaga kesehatan juga harus hati-hati terhadap ininya, cairan tubuhnya. Terus kemudian ini program pencegahan penularan dari ibu ke anak ya, intinya dari penyakit ini nggak boleh nyambung atau nggak boleh, kalau bisa sebisa-bisanya tidak menular dari ibu ke anak, gitu. Jadi kalau HIV, lahirnya bisa seperti ini ya, entah kecil kah, entah ada, kelainan mulai dari kulit sampai ke, organ, dalam ya, jadi cukup ini mengkhawatirkan gitu, kalau HIV ini non-reaktif atau reaktif. Kalau reaktif maka dirujuk ke dokter gitu, apabila, memang betul-betul HIV maka kita lakukan terapi, antiretroviral terapi gitu. Kemudian untuk sifilis apabila reaktif kita konfirmasi diagnosis dengan reanamnesis, dengan memeriksa ulang atau memeriksa titer gitu, terus kemudian kita lihat apakah sudah pernah mendapatkan terapi yang adekuat atau belum, gitu. Kalau belum kita lanjutkan terapinya, gitu, tergantung dia single dose atau triple dose gitu ya, ada protapnya sendiri untuk sifilis. Gitu ya, ini jadi, pada kondisi, sifilis itu dia bisa, berat badannya nggak naik-naik, sering demam, sering infeksi jamur, bakteri, herpes, kemudian pembesaran kelenjar getah bening ya, pembesaran hepar atau liver, terus lien juga membesar, limpa ya, gitu, sering infeksi telinga, sinusitis, sering batuk pilek, perkembangannya terlambat, sering diare, pokoknya banyak penyakit, macam-macam ya, mulai dari kepala ada kelumpuhan, nervus cranialis, ada kejang, gitu. Terus kemudian bisa ada, di mata ada chorioretinitis atau katarak, gitu ya. Terus kemudian di, jantung bisa ada disfungsi dari otot jantungnya, gitu. Terus kemudian ada hepatomegali dan splenomegali ya tadi, yang paling gampang dilihat itu sebenarnya pada kulit terjadi desquamasi ya, mengelupas, gitu ya, mengelupas, pada kaki dan tangan, terus kemudian kemerahan ya pada leher, pada, ketiak, gitu, dan di sekitar mulut, gitu. Terus kemudian kalau mau dicari juga ada kelainan tulang gitu ya, periostitis peradangan gitu pada selaput di luar tulang atau perios gitu, atau di jaringan tulang rawanya osteokondritis gitu ya. Jadi, kasihan gitu. Jadi kalau bisa ndak menular, diobati ibunya sehingga tidak tertransfer ke, bayinya melalui, darah plasenta ya. Kalau hepatitis B ini kita lihat lahirnya kuning ya. Gitu, jadi, ibu hamil harus dilakukan tes HBsAg, apabila reaktif kita, rujuk ke rumah sakit dan ada penanganannya sendiri ya, ada pedoman nasional penanganan untuk yang hepatitis B gitu, kalau, dibedakan menjadi ada masalah atau tidak ada masalah, gitu. Jadi masih ada kemungkinan bahwa ibunya itu melanjutkan ANC dan persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Gitu, kemudian diberikan vaksin HBO dan HBIG-nya itu, kurang dari 24 jam dari persalinannya, selanjutnya 1, 2, 3-nya bisa sesuai bayi yang lain. Ini ya, jadi sudah dibantu, kita sudah tidak perlu banyak berpikir gitu, dari kalau ilmunya seperti ini sehingga harus bagaimana, tapi sudah dibantu oleh Kemenkes, tinggal melakukan langkah-langkah ini saja. Nah, ini pada daerah endemis mungkin ya, gitu ada malaria. Malaria yang kongenital itu bisa mengakibatkan aborsi, keguguran, atau lahir mati, atau lahir prematur, atau lahir biasa tapi kecil. Kecil atau kurang berkembang, intrauterine growth retardation, gitu ya. Jadi bisa diamati antara seminggu ya 10 hari sampai 30 hari, itu apakah dia ada demam, rewel, pucet dan kuning, kemudian susah, minum gitu, sering muntah,
dan, Hepar sama Lia ini membesar ini. Kita lihat ya perutnya distended seperti ini, gitu. Jadi pada daerah, eee, endemis gitu kita lihat apakah ada gejala malaria, baik kunjungan pertama maupun kunjungan berikutnya. Kemudian kita lakukan, screening ya, gitu, apabila ada positif, Plasmodium. Kemudian kita lanjutkan dengan, artemisinin combination therapy, artemisinin based combination therapy, gitu. Terus, kalau membaik, maka bisa melanjutkan, ANC, terus pencegahan kayak pakai kelambu, kayak gitu-gitu tuh, pemberian zat gizi, nutrisi gitu ya, itu kalau seandainya membaik. Tapi kalau tidak ada perubahan harus dirujuk, gitu. Sedangkan kalau negatif maka, eee kita ulang, kalau ada gejala ya, kita ulang dengan sediaan darah tebal, gitu. Kalau positif ya dilakukan ACT, kalau negatif bisa dilanjutkan ANC, gitu. Jadi ini udah enak ya untuk cara kerjanya, di logika juga gampang, gitu. Jadi kalau seandainya keluar pertanyaan atau menghadapi kasus seperti ini, insya Allah juga bisa. Gitu. Kemudian untuk, preeklamsi. Nah, preeklamsi ini dikatakan resiko tinggi itu apabila dia, sudah kehamilan kedua dan riwayat kehamilan sebelumnya ada preeklamsi, atau kehamilannya ganda, atau ada diabetes, atau hipertensi kronis memang, penyakit ginjal, penyakit autoimun, antifosfolipid syndrome yang mengakibatkan keguguran berulang, atau riwayat, intrauterine fetal death, jadi lahirnya mati, stillbirth, gitu ya. Itu adalah, faktor risiko tingginya. Yang lain-lainnya hitungannya sedang. Jadi kayak misalnya, mean arterial pressure-nya 90, ada protein uri +1, +2 gitu tuh, usia 35 tahun, obes, gitu ya, kayak gitu salah, ya obes itu semuanya masih resiko sedang ya. Ini juga, eee, gampanglah dinalar ya, gitu. Nah, terus selanjutnya talasemia, ini tidak menular, gitu, tapi menurun, gitu ya. Jadi ini, eee, bayi yang lahir dengan talasemia, kita lihat kepalanya kecil, hidungnya rendah, matanya kelopak matanya kayak berlipat, matanya kecil, gitu. Terus wajahnya tuh kayak datar, gitu ya. Terus, kayak lipatan kulit yang di atasnya bibir itu juga relatif datar, bibirnya tipis, yang atas tipis banget gitu ya. Terus dagunya nggak terbentuk sudut gitu ya. Itu nah, apa, kalau pada ibunya sebenarnya sih ini ya, kayak umum gitu ya, ininya, memeriksaannya screening kayak antropometri, kemudian, tekanan darah, gitu. Terus kemudian kita ada tabelnya ya, ada faktor risiko penyakit tidak menular, gitu. Apabila ada risiko, maka kita lakukan, tata laksana, apabila tidak mampu kita lakukan rujuk. Ini secara garis besar dari pelayanan penyakit tidak menular ya. Gitu. Nah, mungkin yang sedang trending itu adalah kesehatan jiwa ya. Kita harus melakukan pemeriksaan apakah ada resiko atau, resiko masalah gangguan jiwa atau tidak, karena berbahaya ya untuk janinnya misalnya nanti, bayinya dibuang kah, bayinya dianiaya atau diabaikan kayak gitu kan berbahaya ya. Jadi apabila pasiennya kurang dari usia 18 tahun yang ibu hamilnya ini, gitu maka, kuesionernya menggunakan SDQ atau Strength and Difficulties Questionnaire. Tapi apabila lebih dari 18 tahun dewasa, Self Reporting Questionnaire. Jadi, eee, lebih kalah isian sendiri. Gitu. Nah, itu nanti pembagiannya normal atau borderline atau bermasalah. Untuk yang bermasalah pasti ya dirujuk, yang borderline dikonseling dulu sebisanya. Kalau enggak ngatasi, jangan ragu untuk merujuk demi keselamatan ibu dan bayinya ya. Nah, ini selanjutnya tetanus, ini yang betul-betul harus dihafalkan ya. Usia 2, 3, 4, 18 bulan, ini ikut program
nasional biasa, itu jadi posyandu, dokter anak, kayak gitu tuh sudah ya. Terus, ini mulai ucul, mulai lepas tuh biasanya kelas 1 SD, kelas 2 5 SD gitu ya. Mungkin anaknya sakit waktu, harus, ini apa namanya, imunisasi atau, pergi, nggak masuk, atau waktu ujian, atau kayak gitu-gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada program dari puskesmas, dinkes setempat ya, bulan imunisasi anak sekolah, kayak gitu itu. Ya tapi ya koordinasi ya pasti susah ya gitu, tapi sebagai orang tua mungkin diingatkan. Nah, ini ada imunisasi pada calon pengantin, kayak gitu tuh juga sekarang untuk mendapatkan, apa ya, kayak persetujuan KUA, itu juga udah diketati, gitu ininya, ya segala macam diusahakan. Nah, terus kemudian ini penentuan status imunisasi T, gitu, pada ibu yang, hamil, gitu. Jadi T1-nya entah kapan gitu ya. Nah, T2-nya 4 minggu setelahnya, T3-nya 6 bulan setelahnya, T4-nya 1 tahun setelahnya, dan T5-nya 1 tahun setelah T3, gitu. Jadi eee, apa, coverage-nya atau masa perlindungannya semakin lama semakin kuat ya, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun, waktu udah nggak waktunya hamil lagi. Nah, pencatatan dan pelaporan ini sekarang berubah banget gitu. Meskipun yang diisi sama, tapi pengisiannya lebih komprehensif gitu. Jadi yang dicatat KTP ya, NIK jelas, nomor BPJS biasanya, kemudian catatan imunisasi malaria, kayak triple imunisasi, tralala, semuanya itu tadi, eee, bulanan, ada penyakit menular, ada imunisasi, macam-macam. Nah, ini kan dulu ada macam-macam aplikasi nih, gitu. Nah, aplikasi tuberkulosis sendiri, malaria sendiri, sekarang sudah dijadikan satu di, Satu Sehat. Gitu, jadi yang bisa diakses oleh, eee, Vaskes ya, gitu. Tetapi ya seperti biasa, ada error-nya kah, ada apa sih, glip atau apalah istilahnya, kayak gitu-gitulah, gitu ya, maintenance-maintenance gitu ya, gitu. Gitu jadi, eee, mungkin tetap ada gunanya untuk menyimpan yang, hard copy ya, gitu. Nah, kunjungan trimester 3 gitu, tadi kan yang wajib dokter kan 1 sama 3. Nah, kunjungan trimester ketiga di antenatal, yaitu kunjungan antenatal kelima, usia kehamilan 32 sampai 36 minggu ini juga wajib dokter untuk mengetahui resiko persalinan, gitu, sama perencanaan persalinan. Jadi udah nggak kehamilan lagi, tapi ke arah persalinan. Yang dilihat gimana, ibunya kepayahan kah, keluhannya gimana, status, imunisasi tetanusnya ya, gitu. Terus kemudian rencananya mau bersalin di mana, dari rumah ke sana naik apa, kalau seandainya mengeluarkan banyak darah yang donor siapa, pembiayaannya pakai BPJS atau bukan, yang mendampingi mungkin di dalam ruang persalinan atau di luar lah ya, itu siapa, gitu. Habis itu mau pakai KB apa, gitu. Itu betul-betul udah direncanakan di yang trimester 3 ini, kunjungan yang terakhir. Terus kita lihat betul-betul apakah dia anemis kah, jantungnya kayak apa, gitu ya. Terus kemudian, berat badan dan tinggi badannya gimana, eee, misalnya terlalu pendek, maka tidak sulit akan melahirkan lewat, pervaginam, gitu. Kemudian tekanan darah ini juga ada hipertensi kah tiba-tiba, gitu. Kemudian apakah nafasnya payah sekali kah gitu, misalnya jantung atau apa gitu ya. Nah, ini Leopard pasti udah canggih sekali ya semuanya, udah kemarin sudah CSL ya, Leopard 1 tinggi fundus uteri, bagian tertinggi janin itu apa yang di fundus, kemudian yang di pinggir-pinggir apa, Leopold 2 ya, punggungnya di sebelah mana, terus Leopold 3 yang paling bawah apa, sudah masuk pintu atas panggul atau belum, Leopold 4 juga sudah masuk pintu atas panggul sejauh apa, itu ya. Udah ini Leopard udah bisa. Oke, itu aja sih yang bisa saya, sampaikan. Handout-nya adalah ini ya, bukunya sendiri, Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu. Nanti kalau seandainya kesulitan download atau apa, saya kasih sekalian sama PPT-nya, gitu. Kalau, ininya, apa namanya, peraturan Kemenkesnya mungkin
Ya kita cuman pasal 5 sampai 7 itu aja ya mau download juga boleh sih untuk bahan bacaan ya. Baik itu yang mau yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan kalau yang saya bisa jawab, saya jawab, kalau enggak ya sudah. Sepertinya belum ada, dokter. Oke, baik. Terima kasih Fatima. Nanti saya email ya PPT-nya ini sama, apa itu, bukunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya dokter. izin live ya. Yuk. Ayo, dokter. Terima kasih.